ruh itu datang ke mimpi. Nggak ada yang tahu Mbak ya, bahwa suatu ketika Rasulullah pernah ditanyakan seperti ini oleh seorang sahabat. Ya Rasulullah, akhbirni anir ruh. Kasih tahu aku tentang ruh. Ya, apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Suatu ketika Rasulullah itu kepo juga. Akhirnya beliau bertanya kepada Jibril. Ya Jibril, akhbirni anir ruh. Kasih tahu aku tentang alam ruh. Malaikat Jibril berkata, Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu Mbak. Jadi kita nggak tahu apalagi aku. Tadi live-nya kok dimatikan? Tidak. Pertama kali tadi live kita dimatikan oleh TikTok. Dan nggak tahu sampai sekarang kenapa dia kasih aku tangguh sampai jam 8 tadi. Hanya ditangguhkan 20 menit, alhamdulillah. Ya, kalau pernah kemarin waktu Sumayyah kita ditangguhkan 1 minggu live-nya. Tapi alhamdulillah bisa diselesaikan, bisa aku selesaikan atas izin Allah. Nah, tadi cuma ditangguhkan 20 menit, guys, ya. Ustazah mulai Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, enggak. Sabtu kemarin, hari ini dan besok. Sabtu kemarin, hari ini dan besok ya teman-teman ya. Kita puasa Yaumul Bid ya. Alhamdulillah. Ustazah kalau sholat taubat ba'diyah maghrib ada doa khusus. Sholat taubat itu cuman kayak sholat subuh aja. Nanti setelah salam kanan salam kiri kita itu dianjurkan memperbanyak istighfar. Itu aja sih problemnya. Istighfar, mengingat kesalahan diri kita, mengingat kekurangan diri kita. Itu sih problemnya ya. Nah jadi setelah sholat taubat itu memang banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Ya istighfar, baca Sayyidul Istighfar. Kalau nggak dapat istighfar, Sayyidul Istighfar ya dibaca aja gitu ya. Ustazah, boleh nggak sahur Ramadan di hari Sabtu sama Minggu? Sahur, kodo Ramadan di hari Sabtu dan Minggu. Nggak masalah ya. Kacamatanya miring Zah. Iya ya, miring ya. Memang iya sih, miring kacamataku guys. Tunggu dulu ya, aku luruskan dulu ya guys. Nah, ini kok miring ya? Makin miring guys. Berarti gini. Oke, tunggu dulu guys. Kayaknya hanya host yang dikomplain kacamatanya miring cuman aku guys. Dijaga TikTok guys. Oke, komplainan kita terima. Masih miring. Udah lurus guys. Udah lurus ya guys. Nah, udah lurus ya guys. Nah, dah. Nah, kayaknya host live sejaga TikTok yang dibilang miring dan harus memperbaiki cuma aku. Siap Bu Guru, mantap, udah kan? Nah yuk. Oke, kenapa live tiba-tiba mati? Tadi kita dianggap disuspend akun kita sementara 20 menit. Nggak tahu aku sebabnya apa. Ada aja TikTok nih ya kan. Nah ya kan. Oke, bukan komplain Za, tapi perhatian. Nggak apa-apa. Makanya aku ikuti ya. It's okay, nggak masalah teman-teman ya. Aku perbaiki. Kan perbaiki. Kurang sayang apa coba. Oke, udah lurus ya. Ustazah, oke aman ya. Siap, oke. Ustazah, doakan duduk jadi Pak RT ya. Siap, calon ketua RT. Kita doain ya. Nanti jadi pemimpin yang amanah. Oke ya. Ustazah, gimana dengan sholat syuruk? Kalau sholat syuruk itu, dia ada dalil siapa yang sholat syuruk 2 rakaat gitu ya. Nah kemudian anggap aja ibu yang care sama anaknya. Benar sekali ya. Makanya aku perbaiki. Oke, jadi siapa yang sholat subuh 2 rakaat. Lalu kemudian dia iktikaf sampai datang waktu syuruk ya. Nah jadi sampai datang waktu syuruk. Jadi antara subuh dengan syuruk itu dia nggak pulang ke rumah. Dia tetap di masjid. Dia bersolawat gitu ya. Dia bersolawat. Dia mengingat kekurangan diri. Dia kemudian berzikir. Dia kemudian baca Quran. Sampai datang waktu syuruk. Iya Mbak Michael ya. Lalu dia sholat syuruk 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat. Sunnah atasku karena Allah. Pahalanya gimana tuh? Pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Kalau mau dapat pahala haji dan umroh, syuruk harus di masjid bersama dengan iktikaf. Kalau mau di rumah cuma dapat pahala syuruk, dia tidak dapat pahala iktikaf. Dia tidak dapat pahala haji dan umroh ya. Ustazah, iya benar ya. Agar segera pergi ke tanah suci gimana? Perbanyak berdoa.
Allahumma rzuqani ziyarata baitikal mu'azzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung. Nah, teman-teman coba ya kerja, suaminya kerja, teman-teman juga ada yang kerja, ada yang enggak. Perkecil pengeluaran secara realistis, kurangi keinginan, pastikan di atas pemasukan. Selisihnya itu ditabung realistis untuk bisa berangkat umroh. Ya, jadi keinginan dikurangi. Ya, jadi kan kita itu ada 3 tingkatan di dunia ini kan. Yang pertama kebutuhan kita terpenuhi. Yang kedua adalah persiapan masa depan terpenuhi. Baru punya keinginan, ya jangan dibalik gitu ya. Kebutuhan, keinginan dulu, baru kebutuhan, baru persiapan. Jadi dia ada 3 tingkatan dalam teori manapun. Nah ini nggak diajarkan di sekolah nih ya. Pertama kebutuhan, kedua masa depan. Masa depan perlu kata dalil i'mal li dunya kaka'annaka ta'ishu abada. Ya kejar duniamu seakan-akan kau hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika wa ka'annaka tamutu ghoda. Bahwa kerjakan akhiratmu seakan-akan kamu meninggalnya besok. Kebutuhan dulu, masa depan baru keinginan. Jadi jangan beli barang mewah dulu kalau masa depannya masih belum dipersiapkan. Oke, kalau ini cocok mau beli barang semewah apapun, semahal apapun silahkan. Yang penting sudah ada persiapan masa depan. Masa depan ini ya termasuk keinginan-keinginan kita untuk ibadah di hari tua ya. Ustazah, oke, aman ya. Oke, masa depan masa nenek pikun enggak. Teman-teman pinter-pinter kok. Teman-teman jauh dari kepikunan. Orang yang rajin belajar agama, rajin menghafal doa-doa pendek, insya Allah jauh dari kepikunan ya. Ustazah, wirid harian dicampur 1000 sholawat Jibril, 1000 sholawat Adrikni, gak ada masalah ya. Ustazah, oke, aman ya. Oke, amalan biar jual rumah dan tanah. Doanya, ya ardu rabbi wa rabbukillah. Ya ardu rabbi wa rabbukillah. Itu doanya ya. Ya ardu rabbi wa rabbukillah. Oke. Ustazah, kalau nggak kasih pinjam uang ke teman yang pernah menghina, apakah termasuk dendam? Tidak. Walaupun dia tidak pernah menghina kita nggak minjamkan uang ke dia, itu juga nggak apa-apa. Ya, yang penting ya kita nggak minjamkan uang ke dia. Ya, walaupun dia tidak menghina kita, nggak ada masalah. Karena yang namanya meminjamkan uang kepada orang itu status hukumnya hanyalah sunnah. Dia tidak sampai ke tahap kewajiban. Ya, Ustazah, oke, itu doa jual rumah atau jual tanah ya. Oke, sebentar ya. Oke. Kalau puasa muludan di mana? Apa muludan itu? Puasa muludan maksudnya gimana, Mbak? Oke, Ustazah, selesai salam baru ada rasa was-was. Apa harus sujud sawi? Tidak. Ya, perhatikan ada dalil asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah ibadah abaikan. Keraguan-raguan yang muncul setelah teman-teman melakukan ibadah itu abaikan. Misalnya nih udah selesai sholat nih ya. Teman-teman ragu, tadi udah cukup nggak ya rokaatnya? Ya, teman-teman ragu nih, tadi udah cukup nggak ya rokaatnya? Abaikan. Teman-teman lagi sholat ya. Teman-teman lagi sholat sholat Jumat, lagi ngambil wudhu, habis ngambil wudhu, lalu teman-teman ragu nih, tadi ini aku udah basuh kepala nggak sih? Udah basuh kepala nggak sih? Ragu, abaikan. Kalau keraguan-raguan itu muncul setelah melakukan ibadah, abaikan. Kalau hati menyimpan rasa sakit hati dan benci sama suami gimana? Berdosa. Siapapun membenci seseorang, walaupun bukan suami, membenci orang lain, membenci kanan dan kiri, tetap itu berdosa. Ya, kalau seandainya teman-teman udah nggak betah, berpisah lebih baik daripada hidup dalam kebencian. Kenapa? Karena orang yang saling membenci, dia tidak akan diangkat amal kebaikannya kepada Allah. Jadi apapun amal kita tidak disetor oleh malaikat karena kita hidup dalam kebencian. Lebih baik berpisah daripada teman-teman hidup dalam kebencian. Ya, kalau berpisah, pisah baik-baik, tidak berdosa. Kalau hidup bersama terus kita membenci, kita berdosa sepanjang kebencian itu ada. Oke, Ustazah, ya aman ya guys, sehat ya, siap.
Syuruk jam berapa? Sekitar 1,5 jam dari azan subuh. Nah, itulah syuruk ya, 1,5 jam dari azan subuh ya. Ustazah, sebentar. Saya suka kadang-kadang ragu dalam sholat maghrib dalam rokaat. Kalau ragu rokaat, sujud sahwi aja. Iya kan? Nah, misalnya nih ragu rakaat 2 atau 3. 2 atau 3. Nah, teman-teman sholat kayak biasa. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam kanan, salam kiri, teman-teman sujud aja. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ini aku sematkan doanya. Kemudian duduk ya. Nggak usah baca apa-apa, lalu kemudian sujud ya, subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar, salam kanan salam kiri, jadi 2 kali sujud 2 kali baca ya. Oke, siap ya. Oke ya, tadi kita pelanggaran katanya ya, jadi live kita ditangguhkan sementara tadi. Oke, dimatikan sama TikToknya guys. Oke, itu ya doa sujud sahwi ya guys. Semoga Allah mudahkan teman-teman menghafalnya. Ustazah, doa jual rumah dibaca kapan? Pokoknya semua doa-doa singkat yang udah aku sampaikan itu bisa dibaca setiap habis sholat atau di sujud terakhir ketika mau habis sholat ya. Kayak gitu ya. Nah, benci sama suami dosa, tapi kan dia mengkhianati kita. Kalau kita nggak ridho pisah daripada membenci. Ya, daripada membenci. Jadi gini Mbak, saya jelaskan pelan-pelan ya. Sampai teman-teman, sambil teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya ya. Nah, jadi begini. Rumah tangga itu Mbak, tujuannya mendatangkan kepada ibadah, mendatangkan kepada surga. Tapi kalau rumah tangga itu sudah tidak bisa mendatangkan kepada surga, dia selingkuh, akhirnya kita tersinggung. Dia selingkuh, kita tidak mau melayani. Selama kita tidak melayani, kita dosa Mbak. Dia tidak menafkahi, kita tidak mau melayani. Selama kita tidak melayani, kita berdosa. Dan selama dia itu kayak gitu, dia juga berdosa. Atau misalnya dia marah, kita menghina. Dia mencaci, kita memaki. Rumah tangga tuh semuanya isinya dosa aja. Ngapain bertahan? Ya, karena tujuannya adalah kita ingin mendapatkan pahala. Ketika rumah tangga itu masih mendatangkan kepada ibadah, pertahankan. Tapi kalau sudah mendatangkan kepada dosa dengan kebencian kita kepadanya, selama kita benci kita dapat berdosa, pisah. Itu lebih baik. Oke, tapi ini bukan rekomendasi, ini pilihan ya teman-teman ya. Buat teman-teman semua, hanya ada 2 pilihan. Berhenti membenci, maafkan, jalani hubungan dengan baik, atau pisah sama sekali. Ustazah, aman ya teman-teman ya, kayak gitu ceritanya guys. Jadi intinya berteman pun gitu. Teman itu adalah mendatangkan kepada kebaikan. Kalau teman mendatangkan kepada keburukan, udah kurangi urusan dengan dia. Ya, nah kayak gitu guys ya. Sama, kalau tidak menafkahi sama. Suami tidak menafkahi, Mbak ridho nggak? Kalau Mbak ridho, Mbak berpahala, pertahankan. Tapi kalau dia tidak menafkahi, Mbak nggak ridho, Mbak mencaci dia, Mbak memaki dia, Mbak nggak mau melayani dia, dosa Mbak. Ngapain dosa terus kita 24 jam? Gitu loh maksudnya. Oke. Ustazah, saya setiap sholat selalu ngantuk berat. Apakah sholat saya sah? Mengantuk dalam sholat, dalam fiqih sunnah Said Sabiq, itu tidak sampai ke tahap batal. Ya, sholatnya tetap sah. Hanya saja persoalannya adalah sholatnya sah, hanya saja makruh ya, menguap, mengantuk dalam sholat itu status hukumnya makruh ya. Ustazah, oke, status hukumnya adalah makruh ya. Apakah suka koleksi barang seperti hijab, tas baju, bermerek, apa hukumnya? Harus sederhanakah? Jadi gini, oke, pelan-pelan ya. Ustazah, apakah suka koleksi barang seperti hijab, tas, baju, bermerek, apakah hukumnya dalam Islam? Harus sederhanakah? Enggak harus sederhana. Konsepnya begini, kalau teman-teman koleksi tas, hijab, baju, selagi dipakai itu enggak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah yang enggak kepakai. Apa itu mubazir? Mubazir itu adalah membeli barang yang kita beli lalu kita tidak pakai. Walaupun harganya 10.000 kita nggak pakai, kita berdosa. Tapi membeli barang yang betul-betul kita pakai itu tidak mubazir. Makanya kalau teman-teman nggak mau pakai, lebih baik kasih orang daripada kena hisab. Boleh nggak beli barang mahal, tas 20 juta, 100 juta, jam tangan 200 juta, mobil misalnya beli ratusan juta ya.
Boleh nggak? Boleh, yang penting kepake. Kalau dia kepake, dia tidak tergolong mubazir. Nah, yang mubazir itu adalah kalau nggak kepake. Jangan lupa zakat dan sedekahnya. Keluarkan hak orang lain, lalu boleh kejar dulu masa depan, persiapkan, baru terakhir adalah keinginan. Ya, oke, gitu ya. Oke, Ustazah, saya dari ke Bandung sholat maghrib boleh dijamak enggak? Saya nggak tahu jarak perjalanan Mbak. Yang penting kalau perjalanan Mbak itu di atas 89 kilo atau di atas 85 kilo, Mbak boleh jamak. Ya, bolehkah sholat witir tapi tidak diawali dengan sholat sunat lain? Boleh, nggak jadi masalah ya. Dipakai sekali-kali boleh tapi harus. Dipakai sekali-sekali boleh, tapi harus. Kalau bisa jangan lewat dari salah satu ashur, 3 bulan. Oke, nah dipakainya bergantian, boleh ya. Ustazah, sholat isyrok kira-kira kapan waktunya? 1,5 jam dari azan subuh. Dari Bogor ke Bandung, aku nggak orang sana guys, jadi aku nggak tahu jarak perjalanan teman-teman ya. Ustazah, oke. Oke, gitu ya. Apa doanya untuk anak perempuan yang tak patuh Ustazah? Anak perempuan, laki-laki dan perempuan yang tidak patuh, doanya adalah ya ardu rabbi wa Rabbi habli minas solihin. Doanya adalah Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin ya. Ustazah, batas sholat duha. Batas sholat duha itu dari 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Oke, saya ulang ya. 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Oke, Ustazah sebentar ya. Oke, ya. Apa doa cepat bayar hutang? Dihafal doa ini, Mbak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain Engkau. Ini juga doa biar kaya. Tadi ada yang nanya doa kaya kan? Nah ini dia. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal. Jauhkan aku dari yang haram dan kayakan aku dengan pertolonganmu agar aku tidak meminta kepada selain kamu. Nah itu dia kan. Oke gitu ya. Ustazah, oke, kalau ragu apakah sudah, kelewatan sebentar ya. Kalau ragu apakah sudah tasyahud awal, kalau ragunya di dalam sholat boleh sujud sahwi ya. Ustazah, oke, aman ya. Doa apa supaya anak dapat kerjaan yang barokah? Agak sulit. Tapi kalau teman-teman mau, coba teman-teman lakukan sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa seperti sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Salam kanan, salam kiri, banyak-banyak meminta kepada Allah atas hajat kita ya. Misalnya anaknya pengen masuk kampus, yang seterusnya ya. Ustazah, oke, doa apa agar anak dapat jodoh? Laki-laki atau perempuan anaknya? Kalau laki-laki, kalau perempuan, Rabbi la tadarha fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Kalau dia adalah anak, Rabbi la tadarha fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan dia sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Nah, ini kalau ada teman-teman minta doa, aku coba sematkan, dihafal ya doanya, dibaca aja setiap habis sholat atau di sujud terakhir ketika mau habis sholat ya. Ustazah, sama-sama sehat selalu ya.
Oke. Pakai pakaian syar'i tapi masih mikir gaya terbaru. Nggak apa-apa. Gaya nggak ada masalah. Yang penting, gaya nggak ada masalah. Yang penting syar'i. Itu aja. Teman-teman mau pakai misalnya di dalamnya gamis atau di dalamnya mau pakai rok dengan kemeja atau kaos, terus beli jaket yang makin gantung, makin selebor, makin keren, makin muda, nggak apa-apa. Yang penting kan udah nutup aurat ya. Oke, gitu ya. Salam ya. Kalau besok puasa sunnah Senin. Jadi bagaimana niatnya dengan Yaumul Bid? Oke, niatnya Yaumul Bid aja. Ketika berbenturan dua puasa dalam satu waktu, pilih puasa yang lebih besar tingkatannya. Misalnya nih Senin Kamis dengan Yaumul Bid ya. Maka dulu kan adalah Yaumul Bid. Tapi nggak tabaruj. Kalau tabaruj itu berdandan berlebihan, bergaya lebih dari orang lain. Ya orang semuanya pakai hitam, mbak pakai oranye sendiri. Ya kemudian dandan mbak berlebihan, ya lipstiknya sampai 2 kilo. Nah itu baru tabaruj ya. Saja apa kalau kita sholat sunat bisa juga pakai sujud sahwi kalau ada lupa. Bisa, nggak masalah. Saja, oke sebentar ya. Boleh nggak beli rumah dari warisan yang bermasalah? Orangnya punya utang dibayar aset terus dibeli. Kalau aku nggak mau beli aset yang bermasalah. Janganlah teman-teman. Dia belum deduk warisannya kita udah beli. Uang kita udah masuk, barangnya belum jelas. Hati-hati kalau berinvestasi ya. Hati-hati kalau berinvestasi harus cerdas 10 kali lebih lipat dibanding pemiliknya ya. Hati-hati. Semua harus hati-hati. Semua ada ilmunya. Teman-teman mau beli rumah untuk disewakan, pastikan profit takingnya 6% dari harga modal. Nah itu ada ilmunya ya. Tapi kalau dulu-dulu kan nggak pakai ilmu-ilmu kayak gini ya guys. Kalau sekarang kami ini sudah sangat memperhitungkan itu supaya menghindarkan banyak resiko. Hati-hati ya. Ustazah, puasa Yaumul Bid bolehkah mulai Senin, Selasa, dan Rabu? Senin, Selasa, dan Rabu. Udah bisa sih, cuman bukan wilayah afdol lagi ya. Tahiyat akhir pakai Sayyidina nggak? Boleh pakai, boleh tidak. Boleh pakai, boleh tidak. Emas nggak masalah karena emas itu komoditi. Ya dia bukan mata uang sekarang, dia cuman komoditas. Diambil, dibeli, ditabung, pas naik dijual nggak masalah karena emas adalah komoditas. Siap Bayu Vina, jazakumullah ya. Ustazah, apa hukumnya cabut alis yang berantakan? Mencabut alis nggak boleh. Sekedar merapikan alis pakai pensil atau pakai sisir boleh ya. Ustazah, kalau waktu belum haid tapi keluar flek, jangan sholat dulu ya. Jangan sholat dulu karena waktu haid tetap tidak teratur. Kalau di atas 15 hari fleknya baru teman-teman sholat ya. Ustazah, sedekah saya setiap pagi boleh buat orang tua yang meninggal. Boleh, gak jadi masalah. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, dapatlah dia pahalanya. Boleh ya. Saja, adakah doanya biar jangan malas beribadah? Ada doanya, tapi kalaupun malas nggak apa-apa, yang penting tetap dikerjakan. Doa agar tidak malas ibadah itu adalah sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Yang lebih lamanya adalah ya muqallibal qulub sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik ya. Ustazah, oke, sulam alis nggak boleh mbak. Sulam alis nggak boleh. Jadi gini, dalam agama kita kalau dia bisa dihapus itu boleh. Pakai softline boleh karena bisa dihapus. Ya pakai blush on, eyeliner, ya maskara, ya asal tidak berlebihan, lipstick, bedak, itu semuanya boleh. Cushion itu boleh karena dia bisa dihapus, dia bisa dicabut ya. Nah, tetapi kalau dia bertahan dalam waktu yang lama seperti sulam alis, sulam bibir, tanam benang, kemudian cukur rambut,
cukur alis, kemudian korek alis, itu kan lama kembalinya seperti semula. Maka itu syubhat, jangan dilakukan. Kecuali ada alasan kesehatannya di sana. Kutek boleh, karena kutek kan bisa dihapus sesuai tadi yang saya sampaikan di awal. Kalau dia bisa dihapus, maka hukumnya boleh. Jadi, tapi masalahnya kalau kutek atau make up yang waterproof itu harus dihapus sebelum teman-teman melakukan sholat ya, karena nanti wudhunya tidak sah ya. Ustazah, apakah termasuk sedekah kalau kita ngasih lebih ke kurir, ngasih lebih ke tukang parkir, itu juga termasuk sedekah ya. Ustazah, oke. Iya. Ibu saya mau beli paket kain kafan, boleh beli di showcase di keranjang aku ya teman-teman ya. Ustazah, oke, sebentar. Gimana cara menegur suami yang meninggalkan sholat subuh? Yang pertama ada dalil khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan sesuai dengan kemampuan bahasanya. Ya, jangan menyakiti, jangan menyinggung. Kalau seandainya dia membantah, wajadilhum billati iya ahsan. Bantah dengan bantahan yang baik. Ingat, mengingatkan tidak boleh menyakiti ya. Lalu kemudian setelah itu teman-teman boleh melakukan yang namanya wala taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Karena suami yang sekarang maksiat bisa jadi suatu ketika menjadi orang yang paling taat. Ya, oke. Saya kerja di salah satu PT, sulit sekali untuk sholat. Bolehkah diganti di rumah? Nggak bisa. Sholat aja di belakang pintu, di mana-mana ya. Cuman sebentar, nggak usah baca iftitah, nggak usah baca ayat pendek, Al-Fatihah doang cukup kok ya. Ustazah, oke. Zakat harta harus ada tabungan setara dengan 80 gram emas atau harus dikeluarkan dari gaji tetap. Kedua-duanya zakat harta. Zakat emas yang udah 85 gram itu juga zakat harta. Penghasilan kita itu juga zakat harta. Jadi zakat mal itu terdiri dari beberapa mbak. Emas yang menumpuk dizakatkan, itu zakat mal juga. Ya, uang yang tertabung dizakatkan, itu zakat mal juga. Penghasilan bulanan kita kalau di atas 13 juta itu zakat mal juga, dizakatkan juga. Oke, gitu ya. Ustazah, oke. Sebentar ya. Baca Al-Quran berkesinambungan sampai hatam atau baca surat pilihan aja. Jadi gini mbak. Ya, jadi kalau baca Quran sehari-hari, usahakan berkesinambungan. Tujuannya biar kita kenal dengan surat Al-A'raf, kita kenal dengan surat Al-Baqarah, kita kenal dengan surat-surat yang lain. Tujuannya kita kenal dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya, tetapi kalau mau bacaan pilihan bacaan tertentu, cari di waktu lain atau di hari Jumat. Misalnya khusus hari Jumat saya baca Al-Kahfi. Khusus hari Jumat saya baca Al-Muluk. Khusus hari Jumat saya baca Al-Waqiah misalnya. Itu bisa ya. Ustazah, gimana hukumnya kalau lipstik yang kering belum terhapus lalu kemudian udah ngambil wudhu? Kalau lipstiknya waterproof, anti air, harus dihapus sebelum mengambil wudhu. Tapi kalau lipstiknya tidak waterproof, artinya tidak anti air, boleh dibiarkan langsung mengambil wudhu. Bolehkah baca ayat pendek satu aja dalam sholat? Boleh, nggak masalah ya. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Ustazah, bagaimana mengingatkan ibu? Sebentar. Ustazah, bagaimana mengingatkan ibu agar mau sholat? Kalau diingatkan selalu nggak peduli. Seperti yang tadi. Yang pertama adalah khatibun nas biqadri ukulihim. Aja sesuai dengan kemampuan akalnya. Artinya nggak boleh dipaksa. Karena tugas kita cuma mengingatkan. Bukan memaksa atau merubah dia. Yang merubah dia tergantung pada hidayahnya Allah. Oke. Yang kedua, kalau dia bantah, wajadilhum billati iya ahsan. Ya, bantah dengan bantahan yang baik. Dan yang paling penting,
penting jangan putus asa dengan rahmat Allah ya. Ustazah, bolehkah membaca doa setelah tahiyat akhir? Apakah ada doa yang dianjurkan? Yang paling masyhur itu adalah di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, banyak-banyak berdoa di sujud terakhir ketika mau habis sholat ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, pakai lifting di pas wudhu boleh nggak? Kalau dia waterproof, maka harus dihapus ketika mau ngambil wudhu. Tapi kalau dia tidak waterproof, artinya dia tembus air, itu tidak boleh kok tidak dihapus kalaupun kita berwudhu ya. Ustazah, kepiting boleh, nggak ada masalah karena dia tidak bisa hidup di alam darat. Kalaupun bisa dia mati ya. Ustazah, kalau udah sholat syuruk nggak apa-apakah sholat duha? Syuruk dan duha itu dua jenis sholat yang berbeda. Syuruk itu matahari muncul belum mengeluarkan panas. Duha itu matahari muncul dan sudah mengeluarkan panas ya. Oke. Ustazah, sedekah subuh kadang saya ambil lagi buat modal jualan karena saya menghidupi anak yatim. Ketika sedekah subuh udah diniatkan, udah dimasukkan ke dalam bakul pribadi, maka kalau dia kepakai, dia tetap dapat pahala, tapi pahala niat aja. Coba Mbak gas aja sedekah subuhnya itu, nanti usahanya akan semakin lancar. Karena satu yang memperlancar rezeki kita adalah sedekah subuh ya. Oke, sampai mana orang tua bertanggung jawab atas anaknya? Apakah sampai meninggal ketika anaknya perempuan? Tanggung jawab orang tua ada Mbak Yuvina ya. Tanggung jawab orang tua kepada anaknya yang perempuan dalam hadis dikatakan hatta yablugun nikah, sampai dia menikah ya. Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, oke, zakat harta wajib juga kalau masih ada hutang. Kalau hutangnya untuk kebutuhan tersier seperti hutang rumah, hutang rumah, kemudian hutang mobil gitu kan, maka itu orang kaya, maka dia tetap untuk diwajibkan zakat, maka dia tetap wajib zakat ya. Ustazah, baca sholawat nggak berhijab sebenarnya nggak apa-apa, boleh sambil masak sholawat, sambil baring mau tidur sholawat, nggak masalah ya. Ustazah, oke, boleh nggak kita awali puasa Daud di hari Minggu? Boleh, gak masalah. Yang gak boleh itu mengawali puasa Daud di hari Jumat atau di hari Sabtu ya. Ustazah, bolehkah sedekah subuh untuk beli pampers mama saya? Boleh, itu bagian dari sedekah. Ustazah, kalau lagi sholat sunnah pakai iqomah dulu nggak? Boleh pakai, boleh tidak. Oke. Ustazah, oke. Puasa Senin dan Kamis boleh nggak disatuin sama qada Ramadan? Kalau bisa puasa Senin dan Kamis terus dikodoin dengan kodo gitu. Jadi dua niat gitu ya. Enggak. Dalam beramal itu satu niat, satu amal aja ya. Satu niat, satu amal aja ya. Mbak Kun, speaker Murotal Mati, coba DM aku aja ya. Ustazah, bolehkah kita cukur alis? Jangan ya. Cukur alis itu adalah bagian dari merubah bentuk dan ciptaan Allah. Jangan dikerjakan ya. Ustazah, oke, shower karnaval anak nggak masalah. Shower karnaval nggak masalah ya. Ustazah, apakah boleh nominal sedekah subuh tidak teratur? Sebenarnya aja nominal sedekah tidak teratur. Cuman problemnya adalah kalau kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Itu biasanya nggak konsisten. Contoh misalnya hari ini 2000 gitu ya. Rupanya besok 10.000, besoknya lagi 50.000, besoknya lagi 2.000, besoknya lagi 5.000, besoknya lagi males. Pas males teman-teman bilang apa? Nggak usah lah, kan kemarin udah sedekah 20.000 kayak gitu. Nah, ujung-ujungnya kayak gitu ya. Nah, hukum pakai parfum wanita boleh ketika dia parfumnya non alkohol atau kadar alkoholnya di bawah 3 metil atau 1 etanol. Nah, kita kan ada spill parfum Dubai, itu bisa dipakai wanita
ya, parfum Dubai. Nah, udah banyak kan yang beli, gimana wanginya? Mantap ya teman-teman ya. Nah, pokoknya all about parfum Dubai itu memang parfum impor yang diterima di 7 negara Islam di dunia. Jadi tidak usah khawatir ya. Boleh, tapi hati-hati beli parfumnya. Pokoknya kadar alkohol tidak boleh di atas itu semuanya. Oke. Ustazah belum sampai parfumnya. Tunggu ya. Oke ya. Ustazah, saya dengerin ceramah sambil zikir, boleh nggak? Ceramah sambil zikir, boleh nggak? Nanti jadi nggak fokus. Mbak boleh dengerin ceramah dulu, baru kemudian Mbak berzikir di lain waktu. Oke? Ustazah, oke sebentar ya. Hamalan apa aja yang dilakukan saat ziarah? Nah, hamalan yang dilakukan saat ziarah itu adalah ambil wudhu, pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok. Lalu kemudian masuk ke lingkungan kuburan. Lalu kemudian teman-teman boleh baca Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Lalu kemudian masuk ke lingkungan kuburan. Lalu kemudian doakan, ambil air, kemudian siram dari kepala sampai kaki. Doanya gimana? Boleh baca zikir-zikir pendek ya. Lalu kemudian teman-teman lanjutkan setelah baca zikir-zikir pendek, lanjutkan dengan mendoakan orang tua. Apa habis ziarah kubur harus mandi zah? Enggak. Yang di ta'aruf dalam satu waktu. Tidak ada batas ta'aruf, bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau nggak suka langsung putuskan, jangan di PHP orang. Sehingga kita bisa menerima ta'aruf selanjutnya. Puasa yaumul bid 1 hari aja boleh, boleh. Ustazah, oke, kalau lagi ketemu sama perempuan nggak pakai hijab, boleh nggak hukumnya? Maksudnya gimana? Ketemu perempuan nggak pakai hijab? Gimana coba ya. Ustazah, kalau oke, sebentar ya. Maaf ya Mbak Tini. Siap Mbak Tuti. Sholat sambil nangis, hidupnya meler dan dilap pakai mukena. Flu itu tidak najis, nggak masalah ya. Kalau istri meninggal, apa suami boleh menciumnya? Itu perbedaan pendapat di kalangan ulama. Idealnya jangan lakukan ya. Siap Mbak User, thank you ya. Oke, sama-sama Mbak Ye, aman ya. Siap Mbak Yeni ya. Ustazah, kalau nggak puasa yaumul bid tapi puasa kodo di hari Senin nggak apa-apa. Yang penting niatnya satu aja. Kalau kodo aja, kalau yaumul bid aja ya. Siap, sehat selalu ya. Oke, sholat gerhana bulan seperti sholat biasa ya teman-teman ya. Oke, kemudian aman ya teman-teman. Ya udah cepet kan. Nah, merayakan maulid masang peletasan tidak boleh ya. Nanti jadi menggabungkan antara yang hak dengan yang batil. Ustazah, oke, merayakan maulid di makam. Aku tidak pernah melihat sumber dalam syariat maulid Nabi di makam. Ya, lebih baik di masjid aja dan melakukan syiar-syiar Islam. Saya menghadiri niat maulid, tapi teman keturunan Arab bilang itu bid'ah. Gimana Ustazah? Orang yang membid'ahkan biasanya mereka hanya melakukan Al-Quran dan Sunnah saja. Ya, jadi yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dia tidak lakukan. Ya, itu juga nggak ada masalah. Itu pilihan. Apakah dia berdosa tidak melewati, tidak melakukan maulid, tidak berdosa. Lalu apakah berdosa orang yang maulid? Juga tidak, karena di dalamnya ada maslahat dan kebaikan. Yang tidak boleh itu adalah saling membid'ahkan satu sama lain. Ingat, kita tidak boleh saling menyalahkan ketika masing-masing ada dasar hukumnya. Dan ketika dia tidak berhubungan dengan tauhid. Kalau dia persoalan syariat, boleh-boleh aja ya. Ustazah, alisnya asli. Sejauh ini asli tapi aku laminating. Ustazah, bagaimana niat sholat gerhana? Sengaja aku sholat gerhana 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Boleh tanya nggak apa doa untuk mengeluarkan lilipan? Apa itu lilipan ya? Ustazah, beristighfar untuk anak ada nggak? Enggak, istighfar itu untuk kita. Yang ada adalah istighfar untuk diri kita dan doakan anaknya ya. Kita mau sholat, apa kita harus iqomat dulu? Tidak ya. Iqomah dalam sholat itu sunnah, dia tidak sampai wajib ya. Ustazah, siap ya, kangen kacamatanya. Aku kalau kajian pakai kacamata kok guys ya. Apa benar? Oke, wallahu alam bisawab Mbak Istiwiwin ya. Oke, siap Mbak Widya ya. Udah dewasa guys, 10 menit guys, jadilah ya kan. Nah,
Udah dewasa guys, 10 menit, 10 menit ya. 10 menit dewasa geng. Ya, tunggu dulu, aku cas dulu, cas HP ku. Nah, sakaratul maut terus nih ya HP-nya. Entah kapan lah penuhnya dia. Aku tengok dari zaman Nabi Adam nggak pernah penuh HP ku ini. Belum penuh udah dicolok cucuk, belum lagi udah dipakai lagi. Oke gitu ya, padahal ku cas 7 kali sehari, nggak penuh-penuh dia. Hei kok jadi curhat pula. Ustazah, oke, doa lunas hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kemudian kayakan aku dengan fadilahmu agar aku tidak meminta kepada selain kamu. Masya Allah. Miniatur AI tidak apa-apa, itu teknologi ya. Taghairul ahkam bi taghairi zaman wal makan antum a'lamu bi umurid dunyakum. Lakukan apapun selagi tidak melanggar syariat, termasuk update terhadap teknologi. Kita ini teknologi guys, kalau nggak ada ini kita nggak bisa ketemu. Bagaimana ceritanya kita bisa bertemu, satunya di Medan, satunya di Dubai, satunya di Taiwan, melainkan ini adalah teknologi. Kullul manadiyah al-ibahah, segala hasil teknologi hukumnya boleh ya. Ustazah, apakah setiap saya sholat, saya menangis? Apakah tidak membatalkan sholat? Nangis tidak membatalkan sholat kecuali mengeluarkan suara. Sebenarnya niat sholat diucapkan sebelum takbir atau saat takbir. Itu ikhtilaf, dua-duanya benar. Berarti boleh ya Zah, lapikan alis dan laminating ondema luri tabuang. Nggak boleh ya teman-teman ya, enggak. Alisku asli dan tidak aku apa-apain sejak lahir ya guys. Aduh, bercanda tapi malah dianggap boleh ya. Mak repot urusan guys, salah, ralat, enggak ya. Jadi alis itu hanya boleh disisir dan dikasih pensil alis, tidak boleh dicabut, tidak boleh dicukur atau dilaminating. Walaupun sampai sekarang tidak ada laminating alis. Alisku asli ya, pengumuman ya. Salah bercanda. Rupanya ada tikungan guys, salah ya. Oke, enggak ya teman-teman. Sejauh ini alis aku asli original. Kenapa alisnya bisa begini? Aku belum sempat nanya ke mak, nanti aku coba nanya ya. Ustazah, oke, aman ya teman-teman ya. Oke, asli ya teman-teman ya. Enggak sempat juga aku ngurusin alisku. Ustazah, oke. Orang mana? Orang Sumatera ya. Ustazah, posisi tangan dan jari saat takbiratul ihram. Jari tengahnya di bawah telinga ya. Ustazah, oke. Jika ada tamu datang ke rumah, apa boleh kita pakai celana? Kalau dia mahram, boleh. Kalau dia bukan mahram kita, nggak boleh ya. Ustazah, oke. Iya Mbak DHR. Oke, sebentar ya. Aman ya. Ustazah, perempuan itu bagusnya sholat di rumah atau berjamaah di masjid. Intinya perempuan tuh kalau bisa berjamaah. Di rumah berjamaah boleh, di masjid berjamaah boleh. Perempuan tidak dilarang dan tidak dipaksa ke masjid, tidak diharamkan dan tidak diharuskan. Netral saja. Ada dalil, izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Tadi saya langsung wudhu, lupa membaca niat, tidak bisa. Niat wudhu hukumnya wajib karena dia rukun wudhu. Ke depan jangan lakukan lagi. Sesama perempuan lagi main ke rumah, kalau sesama perempuan ya nggak masalah. Aurat perempuan dengan perempuan itu dari pusat sampai lutut aja. Ustazah, sholat sunnah qabliyah zuhur 4 rakaat boleh. Sengaja aku sholat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Nah, lakukan 4 rakaat tanpa tahiyat awal ya. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Ustazah, saya pengen puasa pas hari kelahiran anak. Aku nggak nyaranin puasa yang tidak masyhur. Puasa aja Senin Kamis yaumul bid, di siang hari saat berpuasa doakan anaknya. Oke, Ustazah, besok masih puasa yaumul bid? Masih, besok hari terakhir puasa yaumul bid. Apakah diterima sholat kalau kepikiran kita kemana-mana? Sholat itu selagi rukunnya dipenuhi maka sahlah dia. Yang penting rukunnya terpenuhi. Pikiran kemana-mana tetap sah. Yang penting rukunnya dilakukan. Cuman jadi kurang khusyuk aja.
Apakah istri wajib menyuruh suami untuk sholat? Idza ra'al munkar falyughayyir. Ketika melihat kemungkaran wajib diingatkan. Entah suami, entah anak, entah kawan, entah teman, orang tua. Hukumnya sama. Setiap melihat dosa, ingatkan dengan bahasa yang sederhana dan tanpa menyakitinya. Ustazah, oke, sebentar. Apakah ada sholat gerhana? Ada, seperti sholat biasa 2 rakaat. Ustazah, bolehkah habis isya langsung sholat taubat, langsung sholat hajat? Boleh. Ustazah, sholat apa saja yang ada sholat qobliyah dan ba'diyahnya? Oke, teman-teman share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Sehingga kita bisa belajar setiap hari di akun ini. Ustazah, HTM nggak pernah dikasih oleh suami. Saya marah, apakah saya dosa? Nggak perlu ATM, yang penting uangnya. ATM kosong juga buat apa? Ya, jadi teman-teman yang penting udah dinafkahi sandang pangan papan, udah aman. Laki-laki itu semakin kita itu lebih slow down, semakin dia tidak menahan ya. Jadi kayak gitulah ya guys. Ustazah, oh iya, qobliyah dan ba'diyah perhatikan. Perlu dicatat kalau teman-teman mau nyatat. Qobliyah dan ba'diyah itu adalah dilakukan 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Aku ulang ya. 2 rakaat, sebentar ya. 2 rakaat sebelum subuh, kemudian sebentar ya guys, ini bentar ya. Oke, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat, aku kok nggak bisa baca komen, bentar ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Adapun 2 rakaat sebelum asar, sebelum maghrib, dan sebelum isya, itu hukumnya sunnah biasa. Sholat gerhana sunnah. Sengaja aku sholat gerhana karena Allah kayak sholat subuh aja. Aurat anak perempuan yang tidak boleh dilihat anaknya, itu lihat ayahnya dari pusat sampai lutut aja. Ustazah, doa melunakkan hati anak. Allahumma, yang mana yang diulang? Allahumma layyin li qalbaha. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbaha. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Itu doa melunakkan orang lain. Hatinya, atasan, bawahan, teman. Pokoknya yang suka hatinya keras-keras membeku kayak di freezer itu. Nah ini doanya. Allahumma layyin li qalbaha. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya Allahumma layyin li qalbaha. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya, oke. Ustazah, sebentar ya. Ba'diyah zuhur suka sambil duduk. Manalah tadi? Tunggu dulu guys. Pokoknya ba'diyah zuhur sambil duduk. Nah, kenapa ceritanya? Sambil duduk. Kalau sakit nggak apa-apa. Shallu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang, boleh aja ya. Saja aku pengen sholat awabin. Dilakukan 2 rakaat maksimal 6 rakaat dari maghrib menjelang isya. Sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Setiap rakaatnya dianjurkan baca al-ikhlas 6 kali, al-falak 1 kali, dan an-nas 1 kali ya. Ustazah sebentar ya. Oke. Jika patokan masuk surga, mana tadi? Karena menyembah Allah, lalu mengapa iblis malah dihukum? Nanti kutanya kenapa iblis dihukum. Iblis jelas dihukum karena dia tujuannya menggoda manusia ya. Ustazah subuh kesiangan langsung sholat.
Apakah sudah tidak bisa sedekah subuh? Tergantung. Kalau waktu subuhnya masih ada, masih bisa sedekah subuh. Tapi kalau waktu subuhnya udah habis, tidak bisa lagi, bisa dirapel menjadi besok ya. Sholat hajat katanya hadisnya lemah. Sholat hajat itu wong atas dipopulerkan oleh Imam Syafi'i. Ya, bisakah kita mengatakan Imam Syafi'i menjadi orang yang lemah? Tentu tidak mungkin kita lakukan ya. Jam 9 ya Mbak Nelly ya. Saja kalau saya jualan kue tapi yang belinya dari dunia malam. Hah? Dunia malam? Saya jualan kue yang belinya dunia malam. Kok kayak aku jualan seblak malam-malam yang beli alam goib? Nggak gitu. Maksudnya mungkin perempuan malam maybe. Kalau perempuan malam kita jualan kue nggak masalah. Aku jelaskan pelan-pelan mana jualan boleh, mana jualan yang tidak boleh. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Ketika kita jualan barang yang netral, misalnya aku jualan kue. Ada yang beli kue itu untuk acara Natal. Ada yang beli kue itu untuk anniversary. Ada yang beli kue itu untuk sekedar dibagi-bagi. Ada yang beli kue itu untuk ulang tahun. Ada yang beli kue itu sekedar buat keluarga. Jadi sifatnya umum itu boleh. Kita jualan kue yang beli wanita malam, wanita siang, abu-abu. Itu boleh karena itu umum. Yang tidak boleh itu adalah berjualan yang khusus untuk dosa. Contoh, aku punya kebun anggur, lalu aku jual kepada cukong anggur untuk dibuatkan minuman keras. Itu haram. Khusus, aku punya ada ayam, jual ayam khusus untuk diadu, itu haram. Tapi kalau aku jual ayam, ada yang beli ayam untuk diadu, ada yang beli ayam untuk dimakan, itu nggak masalah. Aku punya hotel, di hotel itu ada acara peringatan Maulid Nabi, ada acara orang berzina, ada orang keluarga, itu umum, itu bukan menjadi tanggung jawab kita. Karena dia umum, yang tidak boleh itu khusus kita jualan untuk dosa. Semoga paham ya. Ustazah, sebentar ya. Setiap sholat sunnah urutannya sama seperti sholat wajib enggak? Sama aja. Sholat sunnah urutannya. Urutan apa nih Mbak? Urutan setiap sholat sunnah urutannya sama seperti sholat wajib enggak? Apa itu maksudnya? Urutan sholat. Aku memahami pertanyaannya aja bulang-baling bambu guys. Urutan apa? Suratnya atau apa? Coba ya. Kasihanlah sama aku guys. Nanyanya pelan-pelan lah guys. Pakai titik koma lah guys. Kasihanilah aku. Ustazah. Oke ya. Sebentar ya. Oke. Doa. Kaki ayah patah dari atas truk, doakan aja. Lakukan sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Salam kanan, salam kiri, doakan ayahnya sembuh. Insya Allah kalau patah bisa sembuh kok Mbak. Patah itu cuman butuh kesabaran dan waktu aja ya. Sedekah subuh saya kasih ke anak, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Sedekah subuh itu bebas, kasih ke anak, kasih ke teman, tak termakan kucing, kasih makan kawan, bebas. Sedekah subuh itu bebas ya teman-teman ya. Ustazah, kalau punya emas nggak dipakai boleh. Karena itu adalah komoditi. Dia adalah investasi. Boleh, nggak masalah. Tidak termasuk mubazir kalau punya emas tapi nggak dipakai ya. Ustazah, sholat tahajud harus di malam hari. Iya. Tahajud itu harus malam hari. Dari habis isya sampai azan subuh. Jadi malam itu terdiri dari 3 waktu. Ya, dari habis isya sampai jam 11 malam. Itu sepertiga malam pertama. Dari jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam kedua. Dari jam 2 malam sampai subuh. Itu sepertiga malam ketiga. Nah afdolnya tahajud sepertiga malam ketiga. Yaitu dari jam 2 malam sampai azan subuh ya. Ustazah, rumus cantik nggak ada. Kalau ada aku nggak akan bagi tahu. Nanti banyak sainganku. Cari sendiri rumus cantik ya guys. Doa cantik juga nggak ada. Ya, cari sendiri. Oke. Kita kompetitor soal itu ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, sebentar. Aku mau sholat ba'diyah maghrib. Oke, sebentar. Ba'diyah maghrib, ba'diyah maghrib, maghrib. Manalah tadi. Oke, ba'diyah maghrib.
Wallahu a'lam bishawab. Ya, terbang. Sedekah subuh sedang haid nggak ada masalah. Kenapa emangnya? Kan dikumpulkan dulu di rumah kan. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 kan. Setelah terkumpul baru kita serahkan. Kan tidak ada hubungannya dengan haid. Nggak ada masalah ya. Oke. Hamalan agar dagangan laris zah. Hamalannya, pertama jangan lupa sedekah subuh, walaupun cuma 2000, karena itu memperlancar rezeki. Yang kedua, jangan lupa sholat duha, karena itu memperlancar rezeki. Yang ketiga, jangan lupa bersolawat, karena itu juga memperlancar rezeki. Yang keempat, jangan lupa kita perbanyak solawat. Dan yang kelima, lakukan jualan dengan hati lapang, syukuri apa yang ada. Tidak boleh ada pikiran sekarang hidup lagi susah, orang banyak nyimpan uang, orang gak mau belanjain uang, sekarang orang lagi menahan uang, gak boleh. Banyak aku dengar dari teman-temanku yang jualan, selalu itu yang diucapkan kepada aku. Itu Nel, orang lagi susah loh, orang lagi gak mau belanja. Salah, harus punya pikiran semua orang punya uang, semua orang mau belanja, semua orang butuh dengan apa yang kita jual. Karena ana inda zonni abdi, saya berada pada prasangka hamba saya. Nggak boleh punya pikiran tahun ini sulit, tahun ini susah, tahun ini krisis, tahun ini begini begitu. Jangan ya, keluar dari itu semua. Biar kita jadi lain sendiri. Yang penting kita selamat. Ustazah, kalau cabut rumput yang tumbuh di kuburan, cabut ilalangnya aja. Rumputnya boleh dibiarin. Ustazah, ambil nafas dulu guys. Teman-teman gak kasih ampun aku buat nanya. Pada pengen masuk surga semuanya. Tunggu dulu Bu dosen. Ambil nafasku dulu guys. Dunia ini berapa ya panjang usianya ya? Berapa lama aku kan kayak gini ya guys? Canda ya guys. Oke, ambil nafas dulu. Kok aku susah ya? Guys, ada kabar guys. Bom-bomku, kucingku ekornya udah naik guys. Masya Allah, pulang tadi aku kajian, senang hatiku, udah naik guys, ekornya bom-bom guys. Masya Allah, ngerjain aku dia 2 hari guys. Ya Allah karim, kok jadi ngomongin bom-bom ya? Yuk kita lanjut guys. Ustazah, kenapa ya akhir ini kok aku males banget untuk sholat? Doa biar ngilangin rasa malas nggak ada. Karena al-iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Ya, nah jadi males itu nggak bisa mbak. Males itu ada. Mbak, aku atau teman-teman yang ngetik ini lebih males dibanding mbak. Percaya deh sama aku. Ya, mbak kan tadi males. Ini yang ngetik-ngetik nih mbak. Ini semuanya lebih males lagi mbak. Ya kan. Sama aja mau dia kiai, mau dia presiden. Ada malas ya mbak. Cuman persoalannya adalah ketika iman itu naik, al-iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Waktu dia naik, kerjakan dengan happy. Waktu dia turun, paksakan walaupun cemberut. Gak apa-apa. Sekarang guys, coba kita bandingkan. Teman-teman baca Quran, lagi semangat baca Qurannya. Aku baca Quran juga, tapi lagi males, tapi aku tetap baca. Sama gak pahalanya? Sama aja guys. Ya, teman-teman sholat ya, rajin lagi semangat sholat tahajudnya 2 rakaat. Aku males, tapi aku tetap tahajud 4 rakaat. Lebih besar pahalaku walaupun aku malas. Normal itu, ndak apa-apa ya. Aku lagi, teman-teman semangat ya. Semangat teman-teman sholat duha misalnya 4 rakaat. Aku lagi males tapi kan udah biasa 8 rakaat misalnya. Aku tetap kerjakan, lebih besar pahala aku. Jadi males itu gak ada masalah. It's okay, gak ada masalah. Dia cuma perasaan yang tidak berarti sama sekali. Semangat juga gak terlalu berarti dalam hidup ini. Yang penting kerjakan dengan konsisten ya. Gak apa-apa malas, yang penting tetap kerjakan. Gak usah terlalu bersemangat juga. Biarkan aja, mau malas biarin, mau semangat biarin, yang penting tetap dikerjakan. Berarti saya normal ya Zah? Kurang normal sih, canda ya mbak. Normal lah,
Normal lah, malas itu normal ya. Kalau kita nggak malas berarti kita malaikat. Kalau malas terus berarti kita setan. Nah teman-teman di antara keduanya kan, karena kita punya nafsul lawamah, punya nafsul mutmainnah. Jadi malas itu biasa guys, aman aja. Oh iya aku lagi malas, oke, ya udah tetap kerjain gitu aja. Dan nggak perlu juga terlalu bersemangat dalam hidup. Biasa-biasa aja, yang penting tetap dikerjakan. Kalau teman-temanku pada nanya, kenapa Nel kamu selalu semangat? Enggak juga kok. Aku juga nggak semangat-semangat banget hidup. Yang ku jalanin adalah mana yang menjadi tugasku, kulakukan secara konsisten. Pernah malas enggak? Ya sering, cuman kan bedanya tetap aku kerjain kan, gitu. Oke. Ustazah, kalau orang lagi baca doa terus minta divideoin untuk dikirim ke seseorang, itu bagaimana hukumnya? Tergantung motifnya. Ya, nggak bisa kita menghukumi orang, lakukan aja lah, ya nggak bisa. Jadi nggak bisa kita itu menghukumi siapapun. Ustazah teman saya sedekah tapi diposting, oh gimana? Nggak usah juga dinilai dia, nggak ada gunanya juga kita menilai dia. Dia itu ria, dia itu baik, dia itu dermawan, nggak ada guna juga. Karena semuanya dikembalikan kepada niat. Contoh ya, ketika ada orang yang sedekah lalu kemudian memposting. Ya, ketika ada orang yang sedekah, lalu kemudian memposting sedekahnya. Apakah dia ria? Jangan kita yang menilai, biar Allah yang menilai. Jika tujuan dia sedekah itu dan mempostingnya adalah untuk fastabiqul khairat, memotivasi orang lain berbuat baik, dia dapat pahala. Jika dia itu bersedekah tujuannya diposting adalah ria, maka dia tidak dapat apa-apa. Semua gitu kok, aku juga gitu. Aku nih lagi dakwah nih, lagi tanya jawab nih, lagi ngobrol santai, lagi ceramah. Pahalaku hanya aku dan diri dan Allah yang tahu. Jika aku dakwah ini tujuannya adalah karena Allah ingin mencerdaskan orang lain, maka aku dapat pahala banyak. Tapi jika tujuan dakwahku ini adalah ingin dianggap pinter, validasi, ingin dianggap sekedar cerdas, maka aku gak dapatkan apa-apa. Sama, semua aktivitas juga kayak gitu kok ya. Ustazah, tanda kita istiqomah itu dilihat dari mana? Tandanya gampang. Kalau kita risau meninggalkan, itu kita istiqomah. Risau kita meninggalkan, itu tandanya kita istiqomah ya. Istiqomah apa? Misalnya teman-teman istiqomah, misalnya nih teman-teman istiqomah sholat tahajud gitu kan. Apa ciri-cirinya? Teman-teman risau kalau nggak tahajud. Nah itu ciri-ciri si istiqomah tadi ya. Ustazah pernah malas live nggak? Kalau live aku happy karena ketemu dengan teman-teman yang lucu-lucu, profil picture-nya miring-miring. Iya kan, nah ini ku tengok gak ada yang lurus profil picture-nya. Ya, jadi kalau live aku happy sih. Ya, karena menurutku ini energi ya. Energi untuk kita jauh tapi tetap nih positive vibration. Ya, jadi kalau malas live mungkin dulu di awal-awal. Karena aku belum kenal teman-teman. Kemudian fisikku juga masih belum kuat. Fisikku masih menyesuaikan. Durasi liveku terlalu panjang. Pernah aku live dari jam 8 sampai jam 12. Jam 12 sampai jam 1 malam. 2 tahun lalu teman-teman yang hadir ke live aku pasti tahu dulu aku gak jelas orangnya. Jadi kadang-kadang aku live di kamar, kadang di mobil, kadang di jam gadang, kayak nggak jelas gitu guys. Dan itu memakan fisik. Setelah itu aku atur gimana ceritanya biar fisikku itu bisa tetap stabil walaupun ketemu teman-teman ya. Kayak gitu. Jadi semuanya mesti diatur ya teman-teman. Dulu aku live dari jam 9 sampai jam 1 malam loh guys. Dan aku belum mengenal teman-teman semua. Ternyata setelah aku kenal teman-teman semua cibi-cibi dan cabi-cabi semuanya. Oke, dulu aku masih khawatir guys. Ketika aku tanya, aku seumur hidup baru nanya sekali itu. Setelah itu aku nggak berani lagi tanya. Waktu itu aku lagi santai di tempat makan. Lalu aku live. Lalu aku coba tanya, berapa usianya mbak? Kayak gitu. Waktu itu followerku masih 100.000. Semuanya jawab guys, 54, 45, 70, 65. Langsung aku keder guys. Wow, ini senior semua nih yang aku nasehatin. Wah, mulai itu aku langsung komitmen gak bakal nanya usia teman-teman semuanya. Dan teman-teman kalau mau tanya usia aku akan jawab tergantung mood dan tergantung cuaca. Sehingga kita gak sefrekuensi. Kalau kayak gini udahlah ya kan, kita lupakan soal usia. Kalau enggak nanti aku memang betul-betul rasa jadi mahasiswa guys yang ditanya oleh dosennya. Gitu guys, sejak itu aku gak pernah lagi nanya. Terus aku buka algoritmaku. Ternyata rata-rata
Masuk ke live aku tuh 40 sampai 60-an. 20-an sedikit, 30-an itu menengah. Ternyata beda generasi tapi satu rasa. Azik slebeo ya. Oke, udah gitu ya. Ustazah, oke, ternyata senior semua. Siap suhu. Ya, Ustazah, ayo guys kompak ngetiknya. Pelan apa guys? Ngetiknya pakai nafas. Pelan-pelan ngapa ngetiknya? Kasihanilah aku guys. Ustazah, boleh nggak pinjam uang di bank untuk kuliah anak? Jangan mbak, jangan ya. Nggak harus kuliah kok. Kalau kita nggak mampu, yang penting punya skill dan kemampuan. Oke. Iya, usiaku tergantung cuaca. Kadang-kadang tergantung mood. Kadang-kadang dilihat dari mana, dari samping, dari tengah atau dari atas, tergantung. Oke, Ustazah orang Sumatera. Sejauh ini aku masih orang Sumatera, nggak tahu besok sih. Ustazah, kalau sedekah subuh dikumpulkan sampai 1 tahun, aku nggak nyaranin. Sedekah subuh itu kan dikumpulkan setiap hari kan. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 gitu kan. Kan dikumpulkan. Kalau teman-teman langsung jadi 1 tahun, itu banyak masalah nanti. Yang pertama adalah kita jadi nggak terbiasa memberi. Karena 1 tahun baru kita bagikan. Karena memberi itu harus dilatih. Nggak mudah memberi. Kalau memberi itu mudah, semua orang kaya akan dermawan guys. Karena memberi itu susah, dia perlu dilatih. Yadul ulia khairum min yadus sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Oke? Jadi dilatih sekali seminggu, sedekah subuh dibagi sekali sebulan. Supaya kita merasa dengan sedekah ternyata kita baik-baik aja. Yang kedua adalah takut dia nanti banyak ujung-ujungnya dibeliin handphone atau dibeliin yang lain. Karena manusia punya nafsu. Yang ketiga kita takut usia kita tidak panjang. Kita khawatir sebelum niat kita sampai kita sudah meninggal dunia. Oke. Apakah menangis membatalkan wudhu? Enggak. Nangis enggak membatalkan wudhu. Nangis juga enggak membatalkan sholat. Nangislah, enggak apa-apa. Kok nangis lah, ya gitulah. Ustazah, oke, pernah jadi orang Jawa di Jogja waktu kuliah. Ya, aku kuliah S1-nya di Jogja, S2-nya S2. S1 aku, S2 aku di Jogja. Aku pernah tinggal di Jawa, tapi belum terlalu ngerti bahasa Jawa. Ustazah, sebentar ya. Ustazah ada niat buat pindah ke Tangerang? Kok ini pula yang aku baca ya guys? Kayak gitulah mbak. Gak bisa jawab aku guys. Oke. Ustazah, oke. Baca doa sedekah subuh dalam hati. Ya. Ya, oke. Doa sedekah subuh di dalam hati. Ya, boleh dilafazkan. Ya, kita coba sedekah doa. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Dan jangan lupa doa. Ya Allah, aku sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku. Berhenti malaikat menyiksanya. Ringanlah siksa kuburnya. Dan seterusnya. Ya, sholat gerhana sunnah. Tidak wajib. Sengaja aku sholat gerhana sunnah atasku. Karena Allah lakukan 2 rakaat. Oke, sebentar ya. Ustazah, apa artinya bid'ah? Bid'ah itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dan tidak ada dalam Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ustazah, gitu ya. Oke, sebentar ya. Kalau bangun jam 4, sholat hajat, taubat, tahajud dulu, yang mana duluan? Bebas. Tapi kalau bisa, jangan lupa sholat witir. Karena witir itu hukumnya sunnah mu'akkad. Sayang kalau witir itu ditinggalkan meskipun 1 rakaat. Oke. Bacaan tahiyat awal sampai mana Zah? Bacaan tahiyat awal itu sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maulid termasuk bid'ah kah? Tidak. Ya, tidak termasuk bid'ah secara tegas. Cuman ada orang-orang yang membid'ahkan. Karena apa? Karena itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Masa Rasulullah dia merayakan maulid nabinya sendiri? Ketika di dalamnya ada maslahat, tidak ada masalah. Sama dengan khatam Quran. Apakah itu bid'ah? Tidak. Selagi ada maslahat, lakukan. Kebaikan di dalamnya, lakukan. Ya, oke. Apa itu cinta? Astagfirullah. Apa itu cinta? Cinta itu tidak sekedar menemani, tapi melindungi dan menjaga. Agak lain malam nih guys, ya Allah.
Ustazah, apakah wajib mengqadha puasa seumur hidup? Tidak ya. Wajibkah mengqadha puasa seumur hidup? Kalau teman-teman ingat jumlahnya, teman-teman boleh qadha. Kalau nggak ingat jumlahnya, segera bertaubat aja ya. Ustazah, sebentar ya, sebentar ya. Kalau bacaan tahiyat pakai sayyidina atau tidak? Boleh pakai, boleh tidak. Karena itu adalah ikhtilaful ulama. Ustazah, khatam Al-Quran, oke baik. Khatam Al-Quran itu ditujukan kepada ibu dan kakak atau bagaimana gitu ya. Khatam Quran itu didoakan untuk siapapun juga boleh ya. Untuk siapapun juga boleh teman-teman. Untuk kaum muslimin dan muslimat juga nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau kita masak daging, terus kalau sholat sah nggak? Kalau sekedar masak nggak apa-apa. Misalnya teman-teman kerja di non-muslim, TKW, pakai sarung tangan, hati-hati dengan bajunya, jangan terkena najis. Atau teman-teman dokter hewan misalnya, yang harus bekerja dengan mengobati ANG, NG, atau BABI, harus nyuntik, dan seterusnya ya. Maka pakai sarung tangan, pakai baju khusus, nanti jangan dipakai lagi ya. Ustazah, kalau puasa Daud harus terus menerus apa bisa berhenti? Boleh berhenti, dia tetap sunnah, dia nggak wajib kok mbak. So yang namanya puasa sunnah itu boleh berhenti, nggak ada masalah. Ustazah, kapan sebaiknya melakukan sholat witir? Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Agar kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Sholat witir itu dikerjakan dari habis isya sampai azan subuh. Ya misalnya teman-teman sholat isya, lalu kemudian ba'diyah isya, lalu kemudian teman-teman sholat witir, boleh. Tengah malam mau tahajud, boleh. Tapi jangan witir lagi, karena witir cuman boleh 1 kali. Atau teman-teman sholat isya, lalu kemudian teman-teman tidak witir. Tengah malam mau tahajud boleh, mau witir boleh. Witir itu bisa dikerjakan untuk ketika teman-teman mepet azan subuh, bisa. Misalnya nih azan subuhnya jam 4:30 ya kan. Teman-teman baru bangun jam 4:10, boleh. Ustazah, boleh nggak baca Al-Quran kalau keluar kentut? Sangat dianjurkan berwudu. Tapi menurut Imam Nawawi tidak wajib. Uang sedekah subuh boleh ditukar, tentu boleh, nggak ada masalah. Lebih baik sholat subuh di masjid lebih baik sholat subuh di masjid atau di rumah sama jaga balita. Kalau ada balita, nggak ada yang jagain balitanya, di rumah aja. Ya, karena itu adalah kewajiban kita, kecuali ada yang jagain. Ustazah, solusi lain cara kredit rumah yang tidak riba. Banyak di daerah-daerah itu kredit anti riba. Seperti kredit berjangka. Fasilitasnya banyak kok, coba dicari ya. Ustazah, cara sholat witir 3 rakaat 1 kali salam. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Ya, rakaat 1, 2, dan 3 semuanya baca ayat pendek. Ustazah, oke. Hukumnya imam di masjid baca ayat Al-Quran masih salah, baik. Jika yang salah itu hanya ayat pendek, tidak masalah. Ya, nanti kalau dia bingung biasanya dia akan ruku langsung. Tapi tidak boleh salah Al-Fatihah. Karena menghilangkan 1 mat dalam Al-Fatihah, 1 mat itu macam panjang pendek dalam Al-Fatihah ibarat menghilangkan 1 huruf dalam Al-Quran ya. Ustazah, gimana hukumnya baca Al-Quran tapi masih salah-salah? Hal mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramim bararah. Siapa yang membaca Al-Quran dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Quran wa tatakto, dan terbata-bata dia membacanya. Wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala karena bacaannya dan pahala karena susahnya dia membaca. Belajar salah nggak apa-apa. Faqra'ul Quran mastata'tum, bacalah Quran sesuai dengan kemampuan kita. Perempuan boleh sholat ke masjid enggak? Idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia.
Ustazah, kalau tertinggal 3 rakaat gimana caranya? Sholat apa? Sholat zuhur. Lakukan 1 rakaat bersama imam, lalu lanjutkan 3 rakaat lagi setelah imam salam. Sholat tahajud haruskah tidur dulu? Usahakan teman-teman tidur dulu untuk membedakan tahajud dengan sholat lainnya. Walaupun cuma sejenak saja ya. Oke, Ustazah, kalau di tengah sholat ada mau rasa buang angin, itu gimana? Kalau teman-teman menahan kentut di dalam sholat, itu makruh. Boleh, sholatnya sah, tapi Allah tidak suka. Dibuang itu jauh lebih baik ya. Oke, bolehkah sholat gerhana sendiri di rumah? Boleh ya, 2 rakaat kayak sholat subuh aja ya. Ustazah, sholat sunat rawatib 4 rakaat sebelum zuhur silahkan. Sengaja aku sholat sunat rawatib sebelum zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3, dan 4 semuanya pakai ayat pendek ya teman-teman ya. Rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Ustazah sebentar ya. Oke sebentar. Ustazah di mana? Lagi di rumah? Ustazah, sholat tahajud bacaannya surat khusus atau bebas? Semua jenis sholat itu bacaannya bebas aja. Ada beberapa sholat yang itu ada ayat khusus. Contoh, sholat duha. Rakaat pertama asyams, rakaat kedua ad-duha. Tapi itu hanya keutamaan, dia bukan kewajiban. Contoh sholat witir, rakaat pertama adalah al-a'la, rakaat kedua ad-duha, rakaat ketiga al-ikhlas, al-falak, an-nas. Tapi itu cuman keutamaan, itu juga bukan kewajiban ya. Ustazah kayak kecapean, tidak ada capek, aman. Ustazah bagaimana kalau kita tahu atas korupsi, mana dia korupsi? Kita tidak mengingatkan. Kalau kita tahu ingatkan, pakai bahasa yang sederhana, ya. Oke, apakah menyimpan foto menyebabkan malaikat tidak masuk ke dalam rumah kita? Foto secara hukum nggak masalah, karena dia hasil teknologi, dia bukan hasil buatan tangan dan hasil imajinasi. Yang tidak boleh itu adalah lukisan atau patung yang langsung dibuat dengan tangan, ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Mbak Nadine sholat apa Mbak Nadine? Sholat apa? Coba sebutkan sholatnya. Ya, Ustazah berdoa sambil bersuara dan menangis tidak ada masalah. Berdoa, bersuara, menangis tidak ada masalah ya. Oke, Ustazah, oke, keputihanku udah sembuh minum madu. Oh siap, terima kasih ya yang udah testimoni madunya. Ustazah, oke sebentar ya. Bangun subuh jam 5. Kenapa? Laporan diterima. Bangun subuh jam 5 langsung sholat subuh ya. Oke, Ustazah, jam berapa sholat gerhana? Bisa, malam ini bisa jam berapapun, gak ada masalah. Ustazah, oke. Kalau tiba-tiba di tengah sholat dapat berapa rakaat gimana? Maksudnya apa Mbak? Lupa rakaat atau ketinggalan sholat berjemaah? Kalau Mbak sholat maghrib, tinggal di sholat zuhur, ketinggalan 3 rakaat, Mbak baru masuk, ya, Mbak ikuti imam, mereka salam, Mbak kan baru 1 rakaat, Mbak langsung naik setelah salam, Mbak tambah 3 rakaat lagi ya. Ustazah, bagaimana supaya hafal Al-Quran? Udah usia berapa? Kalau usianya udah expired, tahajud menjelang azan subuh, saranku jangan ngejar hafalan Quran dulu. Ngejarnya hafalan arti bacaan sholat dulu. Itu penting supaya kita lebih khusyuk dalam sholat. Ya kan dikit. Ya kan cuman Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, tahiyat akhir. Baru kemudian hijrah ke hafalan ayat Al-Quran. Ya, karena hafal ayat Al-Quran itu fardu kifayah, tidak wajib. Sementara kalau kita hafal arti bacaan sholat itu bermanfaat karena saban hari kita sholat. Ustazah, bolehkah ketika haid baca Quran pakai handphone? Boleh. Ustazah, besok niat puasa Yaumul Bid atau puasa Senin dan Kamis? Yaumul Bid. Ketika berbenturan 2 jenis sholat dalam satu waktu, sunnah dengan sunnah, maka lakukan puasa yang lebih tinggi derajat dan hukumnya.
Silahkan dibeli Mbak titik-titik di video aku ya. Ustazah, kalau sakit minum madu apa? Sakitnya apa? Kalau kolesterol, hipertensi, asam urat, asam lambung, minum madu kesaktian Pancasila kita, madu akasia. Atau keputihan, haid gak lancar. Ya. Oke, madu kesaktian Pancasila ya. Madu akasia itu jadi trending sekarang teman-teman. Ya, jadi banyak yang beli, banyak yang merasakan. Kalau miom langsung ke akasia ya. Ustazah kayaknya kecapean, maaf katanya. Nggak boleh ngomong capek di live, nanti nular kepada yang lain ya. Kita happy aja, nggak ada kata capek, ngantuk, males, dan lainnya ya. Ustazah, oke, besok puasa Yaumul Bid. Ya, besok puasa Yaumul Bid. Sengaja aku puasa Yaumul Bid, sunnah atasku karena Allah ya. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Hampir kesedak langsung minum madu. Ustazah, aman ya, sehat selalu ya guys. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kenapa nggak boleh ngetik capek? Apa yang kita lihat 20% masuk ke dalam otak kita. Apa yang kita dengar 40% masuk ke dalam otak kita. Dan apa yang kita ucapkan 70% masuk ke otak kita. Ketika kita selalu mendengarkan kalimat-kalimat, melihat kalimat yang negatif, takutnya yang lain nular. Dan itu sebuah kepastian. Aku capek misalnya, Ustazah kelihatan capek dibaca sama yang lain itu pasti ngaruh ya. Nah gitu sih. Oke, gitu ya. Ustazah, sebentar ya. Oke, udah sampai ya, merah ya. Madunya enak ya, Masya Allah. Sehat ya guys. Ustazah, aku banyak dosa. Aku juga banyak dosa. Kayaknya teman-teman yang ngetik ini pada banyak dosa kok Mbak. Enggak Mbak sendiri. Makin kenceng ketikannya, dia makin banyak dosanya itu Mbak. Ya, canda ya guys. Banyak dosa yang enggak apa-apa. Yang penting menyadari bahwa kita berdosa. Tenang aja, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya, Allah itu akan mengampunkan semua dosa-dosa kita. Yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki ya. Tidak ada orang baik yang tak punya masa lalu yang buruk dan tidak ada orang buruk yang tidak berhak memiliki masa depan yang baik. Semua kita berhak menjadi lebih baik. Nggak usah khawatir teman-teman ya, nggak usah khawatir. Teman-teman yang sekarang baru belajar, suatu ketika bisa jadi lebih taat dibanding aku. Jadi nggak ada masalah ya, aman aja. Yang penting kita ke depannya perbaiki. Nggak ada masalah kok ya. Bahkan sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga semuanya adalah punya banyak dosa pada masanya. Ya, Umar bin Khattab dosanya banyak pada masanya guys. Ya, Khalid bin Walid doanya banyak pada masanya guys. Sampai melukai Rasulullah saat perang guys. Akhirnya masuk surga. Semua kita berhak masuk surga. Siapapun kita di detik ini. So optimis aja ya. Tenang aja. Ustazah keputihan terus mau sholat ganti celana tapi pas sholat keluar lagi abaikan. Jadi kalau teman-teman keputihan itu tidak usah dihapus, harus cebok ketika mau berwudu. Harus cebok, cus pula ya, harus cebok lalu kemudian celana tuh nggak usah dipakai lagi ya. Nah kalau keputihan minum akasia tuh, keputihanku udah sembuh Zah minum akasia ya, Masya Allah keputihan itu sembuh insya Allah. Akasia kayak tekanan darah rendah, darah tinggi kayak kolesterol, kayak haid nggak lancar gitu ya, haid nggak lancar terus ya, itu insya Allah ya, empedu gitu ya. Sama-sama Mbak Caci, sehat selalu ya teman-teman ya. Ustazah, jadi minum akasia 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam ya. Harganya bagus, kayaknya terakhir harga bagus itu besok lusa. Jadi kalau kita nggak ketemu besok belinya malam ini ya. Ustazah, oke nanti takutnya tanggal 10 itu harganya kembali normal ya. Ustazah, kalau sebentar ya teman-teman, sebentar ya guys. Apabila berdoa